Teman-teman, coba bayangkan sebuah ironi. Kalian tinggal di sebuah desa yang memiliki stadion sepak bola yang sangat megah, dilengkapi dengan lampu penerangan yang sangat terang dan fasilitas olahraga yang membanggakan. Namun di saat yang sama pula, anak-anak yang berada di desa tersebut harus mengalami kesulitan. Mereka kesulitan dalam pergi ke sekolah karena jembatan utama yang mereka gunakan sehari-hari itu justru roboh. Terdengar tidak masuk akal, namun inilah yang terjadi di Desa Makmur. Nah teman-teman, Desa Makmur ini tadi dipimpin oleh kepala desa baru yang bernama Pak Andi, yang memiliki visi menjadikan desanya sebagai desa olahraga. Nah, dengan semangat tersebut, akhirnya sebagian dana desa yang mereka punya ini dialokasikan untuk pembangunan stadion mini. Akan tetapi, keputusan ini menimbulkan polemik karena masyarakat sebelumnya mengusulkan agar dana desa tersebut digunakan untuk memperbaiki jembatan yang sudah hampir roboh. Nah, di sisi lain, BPD sebagai lembaga pengawas desa juga merasa diabaikan karena mereka kurang dilibatkan dalam proses pengawasan pembangunan. Lalu, di mana sebenarnya letak masalahnya? Mari kita bedah kasus ini dari perspektif tata kelola pemerintahan. Sebenarnya menurut saya permasalahan utama dalam kasus ini bukan terletak pada pembangunan stadion itu sendiri, melainkan pada proses pengambilan keputusan yang kurang partisipatif dan kurang transparan. Seharusnya jadi kepala desa itu kita mampu memprioritaskan mana yang sangat penting dan mana yang urgent. Kita bahas lebih rinci lagi. Pertama, kita dapat melihat adanya persoalan pada fungsi pengawasan BPD. Sebagai lembaga yang mewakili masyarakat desa, BPD memiliki peran penting untuk menyalurkan aspirasi dari warga, membahas kebijakan desa bersama kepala desa, serta melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan dari desa itu sendiri. Namun dalam kasus ini, fungsi tersebut tidak berjalan secara optimal karena Pak Andi jarang memberikan laporan perkembangan proyek kepada BPD. Bahkan ketika BPD meminta penjelasan mengenai rincian biaya pembangunan, informasi yang diberikan tidak memadai. Akibatnya mekanisme pengawasan dan juga keseimbangan kekuasaan dalam pemerintahan di desa tersebut menjadi lemah. Kedua, terdapat persoalan partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa. Musyawarah desa seharusnya menjadi ruang demokratis bagi warga untuk menyampaikan kebutuhan dan prioritas pembangunan. Dalam cerita ini, para petani dan ibu-ibu telah mengusulkan perbaikan jembatan karena udah roboh dan itu merupakan akses utama bagi anak-anak menuju sekolahnya dan juga menunjang aktivitas masyarakat sehari-hari. Sayangnya, usulan tersebut tidak mendapatkan ruang pembahasan yang cukup karena rapat telah ditutup lebih awal, rapat ditutup lebih cepat, dan keputusan pembangunan stadion tetap dijalankan. Padahal, prinsip pembangunan desa yang baik menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam menentukan prioritas pembangunan yang benar-benar dibutuhkan oleh warga. Akibat dari proses yang kurang partisipatif tersebut, akhirnya terlihat dengan jelas. Stadion hampir selesai dibangun, tetapi jembatan yang roboh tadi yang menjadi kebutuhan mendesak justru roboh akibat hujan deras. Kondisi ini menyebabkan masyarakat mengalami kesulitan beraktivitas dan menurunkan tingkat kepercayaan warga terhadap pemerintahan yang ada di desa. Lalu, apa sih solusi yang dapat dilakukan? Yang pertama, kepala desa dan BPD perlu memperbaiki hubungan kelembagaan melalui komunikasi yang lebih terbuka dan transparan tentunya. Kepala desa perlu menyampaikan laporan perkembangan program dan penggunaan anggaran secara berkala kepada BPD agar fungsi pengawasan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan yang dibutuhkan dan juga yang diinginkan. Yang kedua, pemerintahan desa perlu segera mengadakan musyawarah desa darurat. Untuk apa? Untuk membahas penanganan jembatan yang roboh tadi. Melalui forum tersebut, pemerintah desa, BPD dan masyarakat dapat bersama-sama menentukan langkah selanjutnya, langkah yang terbaik, baik melalui penggunaan sisa anggaran desa maupun penyesuaian prioritas pembangunan yang masih memungkinkan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, dengan demikian, keputusan yang diambil tidak hanya sah secara administratif, tetapi juga memperoleh dukungan dan legitimasi dari masyarakat yang ada di desa tersebut.
Nah teman-teman, kita sampai di penutupan. Dari kasus desa makmur tadi, kita belajar bahwa keberhasilan pembangunan desa itu tidak hanya diukur dari seberapa megah proyek yang dibangun di desa tersebut, tetapi juga dari sejauh mana pembangunan tersebut mampu menjawab kebutuhan nyata dari masyarakatnya. Karena itu, esensi pemerintahan desa yang baik adalah ketika terciptanya keseimbangan antara kepemimpinan yang visioner, partisipasi masyarakat yang bermakna, serta pengawasan yang transparan dan akuntabel. Sekian dari saya, terima kasih dan sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.